Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 4 sampai 8 Agustus 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja menggunakan link yang ada di deskripsi, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana, seperti updatean perharinya ada yang suspend, kemudian saham scalping, ada kode saham menarik, analisa saham seperti analisa era, hasil di premium, dan juga ada menu sore. Jika tertarik, langsung join saja secara gratis menggunakan link yang ada di deskripsi. Jika ingin lebih eksklusif ya, atau ingin lebih intensif, kalian bisa join juga menjadi member di Antek Saham Premium. Jika kalian join, kalian akan mendapatkan banyak hal menarik di sana secara eksklusif ya, seperti mendapatkan saham-saham rekomendasi setiap harinya lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya, dan nantinya akan dipandu kapan kalian akan beli, jual, dan cut loss. Dan di sini kalian akan mendapatkan juga channel Telegram Premium, grup diskusi, kemudian ikut market update, kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Kalian juga akan mendapatkan banyak benefit yang lainnya, seperti mendapatkan news lebih dahulu, updatean IHSG, updatean market, dan yang lain-lainnya. Jika tertarik, boleh hubungi saya melalui Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube ya. Jika kalian tertarik, boleh langsung gabung saja. Dengan biaya yang murah, hanya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan, kalian akan mendapatkan juga saham-saham menarik setiap minggunya berupa video ya, lengkap dengan trading plan-nya juga seperti ini. Kemudian mendapatkan juga saham-saham menarik setiap harinya, kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Antek Saham Premium juga membuka pendaftaran secara gratis ya, jadi kalian bisa join ke Antek Saham Premium secara gratis, tapi dengan syarat membuka akun KB Valburi Sekuritas melalui link ini atau melalui Antek Saham. Jika kalian tertarik, langsung saja di daftar ya, buka akun KB Valburi, kemudian setelah akunnya jadi, kalian boleh deposit minimal 5 juta, dan setelah itu kalian screenshot saja ke admin, dan setelah itu akan di invite ke premium, ini grupnya ya, Valburi X Antek Saham, dan kalian akan bisa mendapatkan benefit yang berbayar yang tadi, benefit yang berbayar yang ini, ya, ini benefit yang berbayar, dan kalian dapatkan secara gratis hanya menggunakan atau memenuhi syarat ketiga syarat ini. Jadi jika sudah mendaftar dan deposit dan nantinya aktif bertransaksi, kalian akan join ke premium secara gratis. Oke, untuk info selengkapnya hubungi admin melalui WA 0858 1084 8955 atau hubungi saya melalui Telegram. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Untuk cuan boleh kita lihat ya di sini. Cuan cukup bagus. Area target pertama kita secara trading plan di 1625 hit, dan setelah mencapai area tersebut turun ya, karena memang area target ini merupakan area resisten yang kuat pada cuan. Dan di sini trading plan kita sebenarnya belum hit ya. Jadi arah dari saham cuan ini masih akan turun dulu. Masih akan turun ke area trading plan kita atau area pembelian kita di angka 1500, dan di sini juga area 1500 merupakan area demand ya. Jadi ada potensi dia akan turun ke area demand, dan setelah mencapai demand, cuan akan bergerak naik kembali. Jadi secara teknikal memang saham cuan ini sangat bagus ya, apalagi dari bawah dia rally. Di sini ya dia rally. Di sini rally, dan di sini adalah koreksi sehat, dan setelah itu akan ada potensi kenaikan kembali. Jadi untuk sekarang sedang koreksi sehat saja atau koreksi normal untuk melanjutkan kenaikannya, apalagi nanti di tanggal 8 ya, 8 Agustus kalau nggak salah akan ada rebalancing MSCI. Semoga saja ada yang masuk ya dari grup Pak PP ini. Oke, kandidat paling mungkin masuk MSCI ada cuan dan juga PTRO ya. Jadi kemungkinan salah satu akan masuk, ya kita nggak tahu ya. Saya hanya bisa menebak yang kemungkinan masuk dari kedua saham ini, yaitu yang paling mungkin dari kedua ini, PTRO dan cuan. Jika dipilih satu, saya memilih cuan untuk masuk ke MSCI. Oke, lanjut. Secara broker summary-nya jika kita lihat ya, secara broker summary-nya tidak terlalu bagus memang di sini, tidak terlalu bagus.
di tanggal 1 Agustus pun ada distribusi sebenarnya. Sini Excel beli 16 miliar, YU jual 14 miliar. Secara top satunya memang akumulasi ya. Tapi top 2-nya terlihat NI 13 miliar jualan, sedangkan PD beli 5 miliar saja. Jadi secara broker summary-nya terlihat distribusi. Tapi jangan kalian melihat ya, karena di sini XL yang beli ya, tapi secara keseluruhan walaupun memang XL yang beli dari bawah sini, jika kita tarik ya broker summary dari bawah sini, memang XL yang beli, tapi boleh kita lihat harga bergerak naik. Jadi tidak serta-merta XL itu selalu retail ya. Bisa jadi digunakan bandar dengan ya nama anonim atau dengan menggunakan nama orang lainnya. Jadi tidak serta-merta broker Excel langsung jadi retail, tapi memang kebanyakan retail. Oke, dari sini secara 1 minggu terakhir memang ada akumulasi dari YU dengan volume yang sangat bagus ya, 76 miliar. PD juga, ZP juga di sini akumulasi. Jadi secara broker summary-nya pada saat saham cuan bergerak turun ke area demand ada akumulasi. Jadi dengan ini harusnya saham cuan akan lebih berpotensi untuk mantul nantinya setelah mencapai area demand-nya. Secara time frame 1 jam jika kita lihat ya di sini belum ada konfirmasi untuk bergerak naik. Jadi untuk cuan masih lebih berpotensi untuk turun dulu. Turun memasuki area demand di 1500 dan setelah mencapai 1500 akan bergerak naik kembali. Intinya untuk cuan di sini support ya. Support kuatnya di angka 1440. Selama di atas area support ini 1440 maka pergerakan dari saham cuan masih akan lebih cenderung bergerak naik. Nah, maka dari itu kenapa saya buatkan area stop loss kita di bawah dari support tersebut, karena view saya setelah mencapai support ini pun nanti saham cuan akan kembali mantul ke atas. Jadi untuk cuan ada potensi dia akan turun lagi, turun ke support 1500 dulu. Setelah mencapai area support ini akan rebound nantinya. Jika support 1500 di breakdown maka cuan akan turun kembali ke 1440 dan setelah itu akan masih ada potensi untuk bergerak naik kembali. Akan tetapi jika 1440 di breakdown maka cuan akan bergerak turun cukup jauh ya, cukup dalam ke area 1285. Jadi tetap kita pantau area support 1440. Jika di breakdown ini menjadi konfirmasi cuan akan bergerak turun. Jadi harus kita pantau dulu support 1440. Tapi secara broker summary-nya harusnya cuan akan bergerak naik karena di 1 minggu terakhir ada akumulasi. Coba kita cek ya 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir juga masih sama. YU yang akum di sini dengan average 1575 dan rata-rata average di situ ya 1586, 1586, 1589 karena memang pergerakan dari saham cuan di sini lebih cenderung bergerak sideways di atas area demand-nya. Jadi view saya pada saham cuan masih akan bergerak naik. Secara teknikal dia akan bergerak naik karena akan ada potensi mantul di area support. Secara broker summary juga masih akumulasi. Jadi pantau saja support di angka 1500 dan juga support di angka 1440 pada saham cuan. Selama di atas area tersebut, maka saham cuan akan lebih cenderung bergerak naik. Sini kan saya buatkan note-nya. Ya, selama di atas ya sini. Selama di atas 1440. Oke. Note-nya seperti ini untuk saham cuan. Lanjut ke saham yang kedua ada TPI ya. Yang dimana untuk TPI laporan keuangannya bagus ya. Sehingga di hari Jumat dia naik ya. Terbang ke atas. Tapi secara teknikal jika kita lagi ada supply di sini. Dan sesuai dengan analisa kita di minggu yang lalu. Kalau TPI akan naik dulu ke area supply. Dan setelah mencapai supply akan turun kembali. Dan memang terlihat jelas juga di chart setelah TPI mencapai area supply ada tekanan seller ya di area supply-nya sehingga harga bergerak turun. Dan ini merupakan area supply dari pola double top di sini ya. Top yang pertama, top yang kedua. Jadi sangat valid memang jika TPI akan bergerak turun setelah mencapai area ini. Terlihat di sini ya. Dia opening langsung bergerak naik dan setelah di sesi 2 dia mulai bergerak turun di sini. Jadi view saya pada TPI masih akan bergerak turun. Ada potensi dia akan bergerak turun ke support terdekat di sini. Target turun dari TPI ya. Support terdekat di 9300. Jika breakdown area ini akan turun lagi ke 9125. Jika break 9125 maka akan lanjut turun ke area demand 8450 sampai 8700.
Secara broker summary pada TPIA, kita lihat ada akumulasi ya. Pada saat harga dari bawah sini, setelah dia drop, ada akumulasi. Coba kita hitung dari tanggal 23 Juli. Ini oke, ada akumulasi memang dari AK, AG, dan CC dengan ya volumenya sangat besar ya. Jadi harusnya TPIA masih ada potensi memang bergerak naik, tapi secara teknikalnya dia akan turun dulu. Jadi untuk TPIA pantau area supply di angka 9575 sampai 9850. Selama belum breakout area ini, maka TPIA ada potensi akan koreksi ke area support. Ada dua supportnya di sini, 9300 lalu 9125, angkanya boleh dilihat di sebelah kanan. Akan tetapi jika dia bisa breakout area supply yang ada tanda S di sini, maka TPIA akan bergerak naik ke area resisten 10.600 atau terdekat ke sini dulu, 10.250. Oke. Jadi tetap pantau area supply pada TPIA yang menjadi area krusial. Apakah TPIA akan lanjut bergerak naik atau dipantulkan dulu ke bawah. Secara teknikal sampai saat ini TPIA akan lebih cenderung bergerak turun, akan turun dulu ke area support, dan setelah mencapai support ada potensi dia akan bergerak naik jika rejection ya. Tetapi jika breakdown lagi supportnya, maka akan turun ke area 8.400 sampai 8.700. Secara broker summary-nya tadi harusnya naik ya, tapi secara teknikal kita lihat lagi, ada potensi dia akan koreksi dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Jadi view saya pada TPIA ada dua. Jika breakout supply dia akan bergerak naik seperti analisa aman sebelumnya ya. Dia breakout dari area neckline dari pola double topnya, akhirnya dia bergerak naik. Dari sini untuk TPIA belum breakout, jadi kita tunggu apakah dia bisa breakout area supply atau tidak. Jika break, maka akan valid bergerak naik. Tetapi jika tidak dan nantinya ada candle bearish di sini ya, ada candle merah, maka konfirmasi TPIA akan bergerak turun ke supportnya. Jadi kita tunggu dulu konfirmasi lanjutan, apakah ada candle bearish di area supply atau tidak. Jika ada, maka TPIA akan turun. Tetapi jika tidak, maka ada potensi TPIA akan bergerak naik ke resisten di 10.250. Jadi pantau satu area supply di 9575 sampai 9850 untuk TPIA. Lanjut, di sini belum ada trading plan-nya karena masih di area tengah-tengah dan belum ada konfirmasi secara teknikal yang bisa membuat kita untuk entry di TPIA secara swing ya. Tapi secara scalping ya kalian boleh cek lagi time frame 15 menit untuk melihat konfirmasi di sini. Oke, secara 15 menit memang bagus ya. Di sini ada support di 9475, jadi kalian boleh scalping di atas area tersebut. Tapi saya tidak bagikan karena cukup high risk ya jika entry di area tersebut. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Untuk Antam target turun kita hit ya. Di sini saya buatkan ya, sempat saya bagikan juga. Antam di Stockbit ya saya bagikan seperti ini. Target turun saya di 2780 dan sudah hit 2780, hit di hari Kamis, dan setelah mencapai area ini Antam bergerak rebound kembali dan memang banyak yang nggak setuju ya waktu itu. Setuju 31%, tidak setuju 31% dan yang setuju 69%. Dan di komen juga banyak yang ya komen-komen seperti itu ya, gak apa-apa, namanya perbedaan pendapat ya kita terima. Tapi terlihat jelas kalau Antam memang bergerak turun dan hit target kita. Dan memang secara teknikal atau broker summary juga ada distribusi ya di saham Antam. Dan sini AK jualan ya dari tanggal 23, tanggal 1 ada akumulasi kembali, tanggal 31 ada jualan dari AK. Jadi pada saat AK jualan terlihat jelas ada penurunan yang drop ya di sini atau yang cukup dalam. Di sini di hari Kamis ya tanggal 31 yang jualan itu AK ya 98 miliar, harga drop sekitar 4% ya di sini. Dan juga di tanggal 22 Juli jika kita lihat yang jualan itu AK, sini AK 314 miliar dan harga drop sebesar 7%. Jadi jika nanti AK buyback kembali ya kemungkinan harga Antam akan bergerak naik kembali. Dan jika kita lihat ya di sini tanggal 1 AK mulai beli kembali ya. AK ikut beli ya, walaupun top satunya CC, terlihat harga Antam rebound di angka 1%. Dan memang secara teknikal untuk Antam ini masih dalam keadaan sideways ya, seperti view di sebelumnya di tanggal 26 Juni atau di 2 minggu terakhir ya. Di 1 bulan terakhir ya. View saya pada Antam
memang bergerak satu seperti ini di area support dan juga area supply. Ini supply ya untuk Antam. Jadi setelah mencapai support, dia bergerak naik, dan setelah mencapai resisten atau supply, dia akan bergerak turun. Jadi untuk Antam, karena sekarang setelah mencapai supportnya ini kira-kira di angka 2820. Bentar saya tandaan ya. Sorry, bukan yang ini. Nah, yang ini. Ini supportnya untuk Antam. Selama di atas 2820 dan ada rejection, harusnya Antam akan naik kembali ke area atas. Minimal resisten di sini ya. 3040. Ini juga didukung dari pergerakan USD ya. Banyak yang cuan luber yang trading di forex seperti ini. Dan juga saya buatkan view sebelumnya di XAUSD akan turun ya. Karena di sini breakdown support lainnya, dan memang target turunnya hit ya di sini. 3270 waktu itu saya buatkan targetnya dan turun, dan setelah mencapai area tersebut harga bergerak naik. Nah, di sini pergerakan naiknya ini terjadi di hari Jumat kemarin ya, karena NFP non farm payroll dan harga bergerak naik, dan harusnya Antam besok di hari Senin ya, hari Senin Selasa kemungkinan akan bergerak naik juga. Jadi yang beli Antam di hari Jumat kemarin di menu sore harusnya cuan ya di minggu depan. Oke, kembali lagi sini. Jadi karena ada rejection di hari Jumat dan tadi kita lihat harga emas bergerak naik, harusnya Antam akan bergerak naik dan mantul ke area resisten terdekat di 3040. Jika breakout area ini maka akan lanjut bergerak naik ke resisten 3170. Oke, jadi view saya pada Antam minggu depan akan lebih cenderung bergerak naik atau akan bergerak naik karena untuk sekarang harga Antam sedang berada di area support, dan juga harga XAUSD atau gold mengalami pergerakan kenaikan di hari Jumat kemarin. Oke, jadi harusnya untuk Antam akan bergerak naik. Jika ingin ya boleh kita buatkan trading plan-nya sebenarnya ya. Kita beli di sini 2880, stop loss tipis saja kita buatkan di angka 3%, 4% ya. Di 2760. Target di sini di 3040. Oke. Seperti ini. SL-nya sebesar 4%, sedangkan TP-nya sebesar 5%. Nah, semoga saja dikasih dulu ya karena pembelian, jangan langsung gap up. Nah, jika langsung gap up ya trading plan ini tidak valid ya, atau sudah invalid. Tapi jika dia sideways dulu di area support, maka harusnya Antam akan bergerak naik dan trading plan kita akan valid. Oke, semoga saja sesuai dengan analisa kita, Antam akan bergerak naik di minggu depan atau di hari Senin. Alasannya seperti yang tadi, teknikal berada di area support, kemudian XAUSD bergerak naik, dan secara broker summary-nya ada akumulasi di hari Jumat, dan AK buyback kembali ya di sini. Jadi harusnya untuk Antam akan lebih cenderung bergerak naik. Lanjut ke saham yang terakhir ada Pegas. Nah, sini untuk Pegas masih banyak aja peminatnya ya, walaupun pergerakan dari Pegas tidak kemana-mana, lebih cenderung sideways saja. Dan view saya pada Pegas lagi-lagi akan lebih cenderung bergerak turun. Di sini resisten 1635 belum di breakout ya. Jadi pergerakan Pegas akan lebih cenderung turun dulu ke area demand. Ini ya. Demand 1585 sampai 1605. Tapi jika breakout resisten 1635 maka Pegas akan bergerak naik ke 1655 sampai 1700. Dari sini ada potensi saya ganti Pegas ya untuk analisa mingguannya. Nah, jika kalian ingin sahamnya saya rekomendasikan setiap minggunya seperti ini atau saya analisa, bukan saya rekomendasikan, seperti saham-saham yang lainnya, maka boleh komen saham apa, dan yang terbanyak nanti saham itulah yang akan terpilih saya analisa di tiap minggunya. Oke. Kira-kira begitu ya analisanya, karena Pegas di sini tidak banyak pergerakan, jadi akan saya ganti ke saham yang lebih bisa menguntungkan kita di setiap minggunya. Kira-kira begitu analisanya. Jangan lupa komen yang sudah cuan dari analisa-analisa dari Antek Saham. Dan juga disclaimer on kalau analisa yang merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.